tanpa harus menggunakan tindakan represif dan kekerasan dalam penyelesaian hal ini. Kasus Pulau Rempang ini kemudian membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kasus ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana kronologis peristiwa ini bisa terjadi? Nah, Walhi salah satu LSM yang memiliki concern terhadap berbagai peristiwa terkait dengan konflik lahan, juga konflik di seputar lingkungan, itu melakukan jumpa pers atau menyampaikan siaran persnya tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Tentu saja ini versi dari masyarakat yang diwakili oleh Walhi, Kiara, PBHI, dan lain-lain. Tetapi bahkan pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis HAM dan Hikmah itu juga meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali dan mencabut Pulau Rempang dari PSN, ya, program atau proyek strategis nasional. Nah, memang soal lahan ini menarik karena itu nanti akan berdampak kepada kita semua tentang kepemilikan lahan. Ya, kepemilikan lahan itu kalau kita kenal memang ada kepemilikan yang berdasarkan hak milik. Kalau di rumah kita itu, kalau kita tinggal di rumah di atas tanah itu biasanya kita punya SHM, sertifikat hak milik tuh sebagai bukti kepemilikan kita atas lahan atau tempat yang kita miliki atau yang kita kuasai atau yang kita tinggali. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya, itu ada beberapa hak, ya, hak milik itu. Jadi hak milik itu tidak ada hanya hak milik, tapi juga ada yang namanya hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian hak pakai gitu. Jadi ada beberapa status kepemilikan lahan yang diakui oleh undang-undang. Nah, khusus Pulau Rempang, menurut Walhi, itu bermula dari, ya, ketika pemerintah mengeluarkan apa yang disebut sebagai HPL. HPL ini diberikan oleh Kementerian Pertanahan itu dan Agraria kepada BP Batam, Badan Pengelola Batam tuh. Nah, inilah yang kemudian menjadi asal muasal karena hak pengelolaan lahan itu diberikan kepada BP Batam. Oleh BP Batam kemudian mengeluarkan juga atau mungkin bersama dengan BPN atau institusi yang lain itu mengeluarkan apa yang disebut dengan HPL, hak pengelolaan lahan, yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak ada atau tidak setara dengan hak-hak yang dikenal seperti HGU, HGB, ya, hak milik gitu. Nah, hak pakai, nah itu dipandang tidak setara. Padahal, ya, di Pulau Rempang itu yang luasnya sekitar 165 km persegi itu telah berdiam masyarakat, ya, hitungan terakhir itu sekitar 7.000-an orang di Pulau Rempang itu yang sudah tinggal dan menetap di sana, mungkin sudah turun-temurun, bahkan mungkin ratusan tahun. Jadi ketika ada upaya yang disebut sebagai semua tanah dan air milik negara, kemudian negara mengeluarkan hak pengelolaan lahan, ini dipandang oleh Walhi sebagai domain fact-laring atau, ya, negaraisasi tanah tuh. Jadi karena negara punya hak dan merasa tanah dan air atau lahan itu semuanya milik negara, maka negara berhak mengeluarkan sejenis hak pengelolaan lahan kepada, ya, badan usaha. Mungkin badan usaha ini bisa badan usaha milik negara atau bisa juga badan usaha swasta. Nah, dalam konteks ini di ujungnya
hak pengelolaan lahan itu diberikan kepada PT MEG itu, yang kemudian dalam konteks pembangunan ini, kawasan ini akan dijadikan dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, Pulau Rempang itu sepertinya masuk di dalam proyek strategis nasional dalam konteks ini tadi, kawasan untuk perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, belakangan kita tahu bahwa ada badan usaha swasta dari Cina yang akan membangun kawasan ini yang dikenal sebagai Rempang Eco Park gitu. Jadi kawasan ekonomi terpadu, termasuk di dalamnya wisata. Nah, tetapi ya kan di sana itu sudah ada masyarakat yang tinggal ratusan tahun di sana. Nah, mestinya ketika proyek strategis nasional ini akan dikerjakan, akan dieksekusi, maka inilah yang kemudian sepertinya komunikasi macet antara masyarakat dengan para pengelola atau penanggung jawab proyek strategis nasional ini. Kalau misalkan ya musyawarah di antara mereka, komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik, nah peristiwa ini tidak akan terjadi sehingga tidak ada bentrok massal yang memprihatinkan kita semua gitu. Bahkan di beberapa video itu banyak murid-murid SD yang kemudian secara menyedihkan dan memprihatinkan kita semua itu harus lari karena tembakan gas air mata itu. Jadi ini menimbulkan luka di kalangan masyarakat, bahwa bahkan ya ada beberapa di antara warga masyarakat itu yang ditahan hanya karena mereka mempertahankan hidup mereka, ruang hidup mereka, daya dukung hidup mereka itu. Nah, sebenarnya ini kalau diurut-urut ya, dulu ya ada cerita atau anekdot di kalangan masyarakat ya. Satu ketika ada acara di pesantren ya, salah satu pesantren di Pulau Madura. Itu ketika mereka akan bikin acara seperti istighosah akbar atau acara haul begitu, tiba-tiba didatangi oleh aparat penegak hukum dan menanyakan izinnya gitu, izin penyelenggaraan acara, dan dijawab oleh pimpinan pondok pesantren itu bahwa acara ini itu baik gitu, kenapa harus pakai izin-izin segala gitu. Nah, terjadi perdebatan karena Pak Kiai ini menganggap bahwa ini acara baik sehingga tidak perlu ribet bikin izin-izin segala, sementara aparat penegak hukum itu meminta pimpinan pondok pesantren tersebut meminta izin gitu. Sampai kemudian perdebatan panas dan Pak Kiai dengan senyum mengatakan bahwa kemana saya harus minta izin. Nah, kata aparat penegak hukumnya, ya karena ini acara harus meminta izin kepada negara gitu. Terus pimpinan pondok pesantrennya bilang, lebih tua mana pesantren saya dengan negara? Karena negara Indonesia lahir di tahun 45, pondok saya itu jauh lebih tua daripada usia negara Indonesia sendiri. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Nah, dalam konteks lahan ini juga sama. Ya, kalau diurut-urut gitu, sebenarnya tanah dan air sebelum Indonesia merdeka ini milik siapa? Gitu. Apakah milik masyarakat? Apakah milik kerajaan? Nah, kalau milik masyarakat, milik kerajaan, kapan ada penyerahan aset dari lembaga kerajaan atau wakil masyarakat kepada negara, sehingga negara menganggap bahwa semua tanah dan air itu milik negara. Nah, ini debatnya memang agak debat filosofis ya. Jadi itulah kenapa Walhi menyebut hal ini sebagai negaraisasi tanah gitu. Jadi menegarakan atau menjadikan kepemilikan tanah dan air juga lahan itu
termasuk pulau itu menjadi negara dengan cara itu tadi, dengan cara mengeluarkan sejenis sertifikat hak pengelolaan lahan itu. Sementara di sisi yang lain ada kurang lebih 7.000 warga Rempang yang sudah berdiam di situ bukan hanya puluhan tahun, tapi turun-temurun masyarakat Melayu sebagian besar itu sudah menetap di sana selama ratusan tahun. Sehingga ketika mereka akan terusir atau akan direlokasi, ya istilahnya itu direlokasi, tentu mereka harus diajak bicara. Apabila pembicaraan dan para pihak yang bertanggung jawab di sana untuk mengeksekusi program pembangunan Rempang Eco Park itu berbicara dari hati ke hati dan masyarakat, yaitu bisa terjadi. Tak heran misalkan Mas Anies di dalam salah satu press conference waktu di PKB ini menyampaikan bahwa kalaupun ada investasi, kan investasi itu tujuan utamanya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau investasi kemudian melahirkan penderitaan kepada masyarakat, itu lukanya bisa lama dan sembuhnya itu bisa lama karena menyisakan penderitaan kepada masyarakat. Jadi untuk apa ada investasi kalau pada ujungnya itu memberikan penderitaan kepada masyarakat. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Nah, jadi sepertinya semua pihak terutama pemerintah itu harus mengevaluasi kembali bagaimana proyek strategis nasional ini dijalankan apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat dengan masyarakat yang terkena dampak dari PSN itu gitu. Nah, jadi itu yang kemudian harus dicarikan jalan keluarnya ini. Pak Presiden katanya mau mengutus Menteri Investasi itu, Pak Bahlil Lahadalia. Kita akan lihat bagaimana kepiawaian seorang Bahlil sebagai menteri untuk menyelesaikan kasus ini. Karena walhi PP Muhammadiyah, jadi komponen-komponen masyarakat sipil itu menyaksikan dan terlibat dalam upaya menghimbau dan meminta agar penyelesaian kasus ini bisa dilakukan dengan lebih bermartabat tanpa harus menggunakan kekerasan dengan istilah pokoknya harus pindah gitu. Jadi
mata pandang seluruh masyarakat sekarang sedang melihat bagaimana pemerintahan Pak Jokowi bisa menyelesaikan kasus ini. Karena ini akan juga dan sudah terjadi di beberapa tempat yang lain gitu. Jadi tidak hanya di Rempang sebenarnya, tapi di beberapa tempat yang lain kita mendengar dan menyaksikan seringkali terjadi konflik seperti ini. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.